Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah informasi dari berbagai peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Sabtu 29 Januari 2022 terangkum dalam Sumeko News. Bank Sumsel Bubble kembali menyelenggarakan penyaringan hadiah tabungan Persira Bank Sumsel Bubble periode Januari sampai Desember tahun 2021. Penyaringan hadiah Super Grand Prize tabungan bertema Malam Bersimponi Indah Tanda Cinta Bank Sumsel Bubble di The Sultan Convention Center Jumat 28 Januari. Dihadiri Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, Direktur Utama BSB Ahmad Samsudin, Komisaris Utama BSB Edi Junaidi, serta jajaran direksi dan nasabah BSB. Dirut BSB Ahmad Samsudin mengatakan pengundian hadiah Grand Prize ini merupakan suatu bentuk apresiasi kepada nasabah BSB, utamanya nasabah Persira BSB yang setiap tahunnya bertumbuh. Sebagaimana slogan BSB terbang tinggi menggapai prestasi. Pada akhir tahun 2021, BSB mencetak laba lebih kurang 625 miliar atau naik 13% lebih dari tahun sebelumnya. Dan ini menjadi rekor tertinggi sejak BSB berdiri. Tidak hanya itu, BSB pada 2021 yakni realisasi dana pihak ketiga yang mampu dikumpulkan 25 triliun atau tumbuh 18%. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Temuan batu nisan kuno di kawasan 16 Ilir Palembang disinyalir mempunyai hubungan kekerabatan dengan Kesultanan Palembang. Namun hal itu hingga kini masih dalam perdebatan di kalangan para ahli dan masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Palembang Retno Purwanti mengatakan temuan 6 nisan kuno ini sangat penting, khususnya bagi ilmu sejarah. Sebab nisan kuno ini adalah bukti nyata bahwa di masa lalu ada pemukiman di kawasan Pasar 16 Ilir. Dari hasil penelitian awal, para ahli meyakini bahwa keenam batu nisan adalah milik satu keluarga. Namun, belum diketahui secara pasti apakah pemilik nisan kuno itu masih keturunan Kesultanan Palembang atau tidak. Hasil penelitian bersama tim sebelumnya, ada 2 batu nisan yang diperkirakan masih ada hubungan kerabat. Pada nisan tersebut ada yang tertulis Niyaji Nadibah dan Niyaji Roshidah, di mana nama depannya ini masih dicari tahu apakah Niyaji tersebut masih ada hubungan dengan Kesultanan Palembang. Tim ahli sejarah sampai saat ini belum menemukan silsilah Kesultanan Palembang yang memiliki nama depan Niyaji. Dosen Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Masur, menjelaskan, jika dilihat dari tulisan batu nisan tersebut secara detail, kemungkinan tulisan Niyaji yang dimaksud mempunyai makna kata Nyiaji, atau bisa jadi terjemahan dari istrinya Kiaji, sebutan orang Palembang yang pernah naik haji. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Innalillahi wa innalillahi roji'un telah berpulang ke rahmatullah Haja Ailuni binti Muhammad Rawi, istri mantan wali kota Palembang almarhum Haji Husni. Almarhum meninggal Jumat 28 Januari pada usia 80 tahun saat dalam perawatan di RS Siti Fatimah, Palembang. Jenazah dikebumikan di pemakaman keluarga di Gandus, Palembang Sabtu 29 Januari. Haja Ailuni dikebumikan di samping makam sang suami Haji Husni. Gubernur Sumsel Haji Hermanderu, anak menantu almarhum, mengatakan ibu mertuanya berpulang ke rahmatullah tepat 17 hari setelah meninggalnya suami Haji Husni. Sanak keluarga serta para pejabat Sumsel maupun kabupaten kota ikut mengantarkan jenazah almarhumah Haja Ailuni ke tempat peristirahatan terakhirnya.
terlihat Wali Kota Palembang Haji Arnojoyo, Bupati Oku Timur Haji Lanosin Hamzah, dan pejabat lainnya. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Salahuddin Uno menepati janjinya untuk membantu sebuah kapal wisata bagi desa ekowisata Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Kapal wisata tersebut tiba di desa Burai Jumat 28 Januari petang dan disambut antusias warga setempat yang langsung ramai-ramai memindahkan kapal dari mobil pengangkut ke Sungai Kelekar. Kepala Desa Burai Erik Asrila mengatakan dengan kedatangan kapal bantuan Sandiaga ini, Desa Wisata Burai memiliki 2 kapal wisata yang siap membawa pengunjung mengelilingi sungai untuk menikmati alam yang tersaji di Desa Burai. Bantuan kapal wisata ini bermula ketika Menparekraf Sandiaga melakukan kunjungan kerja ke Desa Wisata Burai pada 30 September 2021 lalu. Pada saat itu di hadapan Sandiaga, kelompok sadar wisata Desa Burai mengharapkan bantuan sebuah kapal wisata. Eti, Sumeko TV melaporkan. Mengkonsumsi buah adalah salah satu cara mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh. Buah banyak mengandung vitamin baik untuk kesehatan. Virko hadir di kota Palembang, tepatnya kedai buah segar Virko berlokasi di Jalan MP Mangkunegara Kenten, Palembang, persis di depan kompleks Kebun Siri. Kedai yang menyediakan buah impor kualitas Sultan ini menjual buah-buahan pilihan yang fresh dan higienis. Virko, penanggung jawab kedai menuturkan, kedai buah segar Virko juga melayani pemesanan parsel buah. Pelanggan dapat merequest isi parselnya untuk harga mulai dari 100.000 hingga jutaan. Rapi, Sumeko TV melaporkan. Arnojoyo mengaku cukup lama kenal dengan almarhum semasa mendampingi sang suami Dr. Andes Haji Husni yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Palembang 2 periode yakni 1993 sampai 1998 dan 1998 sampai 2003. Arnojoyo mengajak warga Palembang untuk mendoakan almarhumah agar bisa diampuni segala dosanya. Sementara kepada keluarga yang ditinggalkan tetap sabar dan tawakal. Denny, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.